Itu ada muka lagi bang. Jelas banget tuh, hancur mukanya. Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Denny Natalius dalam segmen Spooky Kultura. Di malam yang mendung ini, gue sekarang lagi sama narasumber ganteng lumayan, sionya sio ular dia. Boleh pertanyaan bro, siapa nama lu, tinggal di mana? Kan gue kelabang. Oh iya lupa. Ini jangan dikat ya, biar masuk aja dari awal. Boleh kenalin namanya bro, tinggal di mana, umur berapa, kerjaannya apa? Ini harus pakai umur juga nih. Boleh. Ya, nama gue Andi ya. Pakai kamera aja lah bro. Oh. Ya nama, gimana nih maksudnya bro? Iya deh, kenalin nama lu siapa, umur berapa, kerjaannya, tinggal di mana? Ya nama gue Andi. Umurnya sih rahasia lah ya. Iya. Ntar takutnya disangka ketuaan aja gue. Kerjanya sih belum kerja, baru besok TTK bang. Apa tuh? Tantangan kontrak. Oh iya. Oke. Dia datang ke tempat ini katanya punya cerita yang cukup fantastis dan bombastis sih katanya sih. Jadi dia bilang dia punya ada beberapa kisah yang cukup menggelitik ya bulu roma gua ya. Oke. Tadi gimana bro? Boleh diceritain tuh gimana kisah-kisah lu? Ya ini kisah gua waktu nanjak aja lah bang ya. Gua waktu itu pernah nanjak kan. Di salah satu gunung. Nah, gunung itu di Bogor. Gunung Gede. 100 juta. Mana? Kaspon. Oh iya. Jadi di Gunung Gede. Ini nggak bisa kalau seru. Si ngentot nih ya. Tahan dulu komedinya. Lu cerita dulu baru. Terus si anjing emang. Ada di salah satu gunung tuh bang. Di daerah Jawa Barat di Bogor, namanya Gunung Gede. Nah, gue tuh pernah nanjak situ kan sama teman-teman gue tuh. Pas awal, gue berlima tuh. Itu kapan tuh? Udah lama lah bang. 2010 100. Panjang ya bro ya. Ini mancing sih. udah beda universe nih sama gue nih. Terus. Ya, udah lama lah bang, pokoknya udah lama. Ada 5 tahun lalu ada. Ada lah. Terus. Zaman-zaman SMK kayaknya ya. Nah itu gue berlima tuh. Gue nanjak Gunung Gede tuh. Pas awal-awal sih biasa aja bang. Nah gue kan lewat jalur Cibodas tuh. Jalur yang khusus dah pokoknya yang biasa buat dinaikin. Nah gue tuh nge-campnya tuh sampai ke Surken. Surya Kencana. Surya Kencana. Nah kalau lu mau ke Surken tuh lu harus ngelewatin puncak dulu kan kalau dari jalur Cibodas kan. Nah jadi tuh gue nge-trek tuh pagi, nyampe ke Surken tuh ya bisa bilang maghrib lah, udah rada malam lah ya kan. Nah gue bangun tenda tuh di situ kan, bangun tenda sama teman-teman gue tuh. Tapi gue liat di deket-deket tenda-tenda gue tuh nggak ada pokoknya nggak ada yang deket-deket dah tenda-tenda orang tuh. Jaraknya kayak ya 100 meteran lah jauh kan, Surken kan luas tuh. Udah gue bangun tuh kan. Nah pas itu gue kayak jam-jam isya pas udah kelar ngebangun tenda, sakit perut lah gue ya kan ya. Terus jam tujuan tuh ya. Jam tujuan malam lah. Terus. Nah itu kan kalau buat orang gunung kan kalau misalnya lu mau berak gitu kan, sorry nih ya, berak nih ya. Beol lebih ke beol. Pup aja lah. Pup. Iya. So Inggris. Jaksel. Buang hajat. Aduh, sopan sekali. Terus. Nah jadi gue mau buang hajat nih. Iya berak terus. Nah, gak berani tuh gue sendirian kan, soalnya kan kalau misalnya lu di gunung tuh lu harus kayak jangan buang ranjau di jalur lah, jangan buang tai ya. Iya sebutannya itu tai lah kan. Cuma orang gunung ngomongnya si ranjau kan. Ranjau ya. Sopanan dikit. Nah itu pokoknya harus di pinggir-pinggir lah, lu kayak buka jalur di semak-semak gitu dah, biar kagak keinjek tuh ranjau kan. Nah gue ngajak tuh teman gue, namanya udah malam kan, ngeri juga kan kalau sendirian. Ngerinya kayak nyasar kan gue. Gini-gini nembus-nembusnya Papua. Waduh anjing jauh banget. Jaya Wijaya bangsa. Berarti cepet ya dari Gunung Gede ke Jaya Wijaya ya? Lah kan di berita mah udah hilang setahun bang.
ketemu. Terus Nah udah tuh. lanjutin omong kosong lu ini. Iya. Nah udah tuh. Pokoknya gue buka jalur kan. Rada-rada jauh lah dari tenda gue tuh. Nah tuh gue berdua doang tuh tapi sisanya di tenda. Tenda semua. Nah udah tuh pas gue kayak lagi udah pokoknya gue udah posisi jongkok nih kan gue bawa senter tuh gue berdua bawa senter. Nah iseng deh tuh iseng gue kan kayak ngarang-ngarain aja tuh namanya juga kayak gabut kan masa jongkok doang gitu kan ya. Deh gue Sambil iseng masak kan bisa kan. ya, bau lah Atau masa main PS. kagak ada colokan ya bang. Di pantat lah. Waduh. Gue sih pengennya biar sambil main ulah hoop bang. Tainya bulet. Tainya bulet. Kayak scream Sunday anjing. Terus. Nah udah tuh kan gitu kan. Gue iseng tuh arah-arahin center kan. Ya kesemak belukar lah ya kan. Ilalang gitu kan. Set, arahin. Tiba-tiba kayak ada yang gitu kayak mobil Mercy lewat bang. Waduh, cepet banget bang. Tapi maksudnya sejelas itu, dia lewatnya itu sejelas itu. Ya jelas kalau lewat cuman kita nggak tahu itu apaan yang lewat kan. Cuman posisinya ya kayak orang lari aja. Gue bayangin Tunggu, tadi ke depan semangatnya tinggi-tinggi gitu. Iya kayak ilalang lah ya sedada gue lah. Iya, 1 meteran lah ya. Iyalah nyampe lah 1 meter lah. Nah itu pokoknya gue lagi iseng-iseng aja kan. Ada yang lewat tuh. Itu gue masih biasa lah, soalnya kayak masih baru sekali doang kan lewat kayak disengin doang paling kan. Tapi lu awalnya tuh ngira itu hantu bukan? Atau ya udah mungkin angin kah atau binatang? Ya, pasti kalau ngira mah kayak ngira hantu sih. Cuman katanya kan kalau misalnya lu ada di gunung tuh lu jangan pikiran negatif aja. Udah gue kayak mikirnya ya udahlah biarin lewat aja iseng bentar doang kan. Selagi nggak nge-jump scare gitu kan ya. Jump scare baru gue ngeri tuh. Naik lagi tuh tai itu kan. Masuk lagi ke dalam. Gak jadi berak gitu. Keluar dari mulut kan. Temen gue ketinggal. Waduh. Temen jadi setan. Waduh. Iya jangan dia lagi. Wah anjing. Hilang bang sampai sekarang. Waduh bangsat. Kayaknya kekubur sama setannya deh anjing. Jadi tai ya temen lu ya. Wah, lembek dong. Terus. Ya itu pokoknya sekali tuh lewat kan gue kayak masih biasa lah. Nah namanya kayak masih penasaran kan jadi gue kan ya kan bang ya penasaran gitu bang. Iseng lagi tuh gue kayak pengen ngarahin ke temen gue gitu kan. Sambil nanya udah belum gitu kan. Iseng-iseng tiba-tiba pas gue lagi nyenter kayak ke arah depan gue tuh samping teman gue lah pokoknya itu ada muka lagi bang, ada muka jelas kalau di situ. Seberapa jauh tuh jaraknya tuh? Ya kayak berapa ya 3 meteran lah 3 meter 5 meter jelas paling sih, jelas sih. jelas bang orang lagi gue center nih ada tuh mukanya Jelas banget tuh, hancur mukanya. ya gelap aja sih gelap rambutnya panjang gitu gue nggak tahu sih kayak cewek apa cowok gitu. Tapi matanya kelihatan tapi ya pokoknya hitam aja semuanya. Cuman yang gue bingung kayak itu tingginya sama kayak gue lagi jongkok. Lah gue jongkok nih, itu tingginya palanya sama. Gue nggak tahu deh tuh setan berak juga apa kagak. Kayak gitu nggak? Segitu apa dia ikut-ikutan gue berak kali ya? Dia nungguin lu bego, ngantri kan dia. Kan tinggal plungnya ya bang, nggak usah ketok-ketok. Siapa tau kan dia nggak buka jalur kan, beraknya kan iya. dia numpang, dia Bisa nungguin jadi, lu. cuman pendek banget berarti bang dia. Gue caci setan ya? Bang ada setan gue caci? Ada, tuyul pakai wig kan bisa. Oh iya. Iya kan. Bisa Terus. juga. Itu tapi sejelas itu ya mukanya. Iya, jelas Respon lu, reaksi lu waktu itu apa pas lihat? Ya kayak kaget aja udah, pokoknya center langsung gue arahin ke bawah bang. Terus gue langsung bilang ke teman gue kan, bro, udah ayo kayak buru-buru, gue nggak mau ngomong ada setan gitu kan. Soalnya yang ada ntar bececeran tuh tai. Dia lari, gue tau dulu, tainya bececer. Gue bilang aja udah bro, ayo lah bro. Udah gue udah kelar gue gituin kan, udah ayo. Nah dia untung dia juga kayak ya udah kata dia kan, ya udah itu langsung tuh gue langsung ke tenda dah. Udah itu gue nggak ceritain itu dulu. Tapi jarak lu dari tenda ke tempat lu pup itu jauh. Ya Kalau jalan berapa menit lah? 5 menit ada jalan. Ya bisa 5 menit lah, bisa 5 menit. Ya lebih dari ya kayak 10 meteran lah kalau kayak gitu. Soalnya 10 meter jangan deket dong. lah. Kan gue gini dulu bang. Oh iya. Buka jalur dulu kayak nyari jangan deket-deket sama tenda lah bang. Laun lah. Terus. Nah udah tuh gue langsung ke tenda kan. Pas gue sampai tenda ya udah ya gue kagak mau ceritain itu dulu kan. Tahan dulu ya. Iya soalnya kan emang katanya tuh kayak gitu tuh. Lu kalau misalnya ngeliat sesuatu ada kayak di gunung gitu nge-track, lu jangan ceritain pas lu lagi nge-track. Takutnya dia ganggu lagi. Nah takutnya lu dikejar lagi. Jadi ceritain tuh pas lu udah turun. Nah itu tuh gue tahan aja kan makanya.
Ya udah tuh, itu masih udah aman lah, aman. Lu balik tuh udah jam berapa tuh? Masih jam sekitar jam 7-an. Oh dari itu tadi gua. Iya kejadian pertama itu. Masih kayak ya Jam 8 lah ya. lewat 15 setengah jam lah kayak gitulah. Terus Ya udah gua langsung ke tenda tuh. Tenda ya udah kita bikin kayak masak-masak aja tuh. Ada api unggun kecil lah. Dulu tuh waktu zamannya gua masih kayak boleh lah dikit-dikit, cuman jangan sampai gede banget tuh api. api unggunnya ya. Oh, sekarang udah nggak boleh ya? Sekarang udah nggak boleh. Oh. Soalnya gara-gara ada kayak kebakaran gitu dah, kebakaran hutan gitu kan, nggak boleh. Ya udah tuh, gue bikin dikit doang kan, bentar doang buat masak juga, manasin badan kan. Udah tuh, nah udah kelar. Ada pokoknya udah pada tidur tuh. Gue masuk tenda lagi. Jam berapa tuh? Ya kisaran jam 10 lah. Tuh udah pada masuk tenda dah pokoknya. Berarti dari lu kelar dari pup sampai lu ke tenda itu udah lagi nggak ngeliat apa-apa ya? Udah aman lah. Lagi aman ya. Terus? Nah udah, habis itu gue masuk kayak udah kelar dari semuanya itu, langsung pada tenda semua kan, pengen tidur kan. Nah ada lagi bang yang seremnya kan, kayak kisaran jam 1 lah. Tuh posisi gue masih bangun sendirian. Iya. Nah itu sebelum gue masuk dari tenda itu yang pas habis makan, itu masih belum ada orang bang di samping tenda-tenda gue. Masih pada jauh-jauh banget dah pokoknya, kecil-kecil banget dah. Nah cuman pas gue udah masuk ke tenda itu, langsung kayak ada rame gitu. Suara kah? Iya, suara rame gitu kan, kayak suara rame. Ya, gue kan mikirnya kayak masih, oh berarti ini ada yang baru datang kali kan, ya masih positif. Suara pijakan kakinya jelas? Apa suara omongan doang? Kayak ada suara omongan, kaki gitu, terus kayak orang kayak mau bangun-bangun tendanya tuh, berisik kresek-kreseknya. Ada bang. Nah itu gue kayak mikir, oh berarti ini ada orang yang bikin tenda di samping kali kan sebelah. Soalnya kayak positifnya dulu kan. Tetangga lah kasarnya, tetangga baru. Tetangga baru ya. Terus? Bukan tetangga masa gitu. Waduh. Bisa sono tuh. Kita undang apa sopilat juga? Boleh tuh. Tegas lah. Terus. Nah udah itu kan. Itu udah jam 1-an tuh. Jam 1 kata gue masih positif lah, kata gue ini ada yang baru datang kali kan. Bocah-bocah robot kali kan. Kuat tuh. Tengah malam kan. Transformer tuh yang datang tuh. Mungkin tuh. Terus. Nah udah tuh kayak nggak lama tenda gue bang. Kenapa? Diginiin. Didorong. Kagak. Jadi tenda gue nih. Kayak ada tangan. Iya. Apa sih? Set gitu nah. Iya lewat kayak dielus gitu ya. Kayak dielus. Nah itu gue kayak nih. Jelas banget Bang kayak set. Wah. Tuh, ini posisi lu kan, misalnya lu hadapnya ke sono. Posisi tangannya mana? Kanan, kiri, depan? Di kiri gua. Di kiri pas kiri lu. Di kiri gua lagi gini set. Nah, itu ngiterin. Jadi dari kiri ke belakang ke kanan. Udah kayak gitu doang. Langsung hilang. Jejak kakinya kedengeran? Apa cuma tangan doang? Kalau jejak pasti kayak ada jejak suara-suara aja lah, samar-samar gak jelas. Tapi ada juga bang yang aneh, suara kaki kuda anjrit. Bercanda lu. Serius. Gue kayak kata gue ini kok ada kuda ya di nonton YouTube kali orang. Masa nonton YouTube kata ada sinyal gitu. Waduh. Di situ nggak ada sinyal? Gue sih nggak ada sih dulu. Soalnya gue nggak pernah naik gunung, gue nggak tahu kan. Gue sih nggak tahu kalau sekarang teknologi udah makin canggih nih. Udah lama banget soalnya ada. Metaverse di sana kan sekarang. Waduh. Naik gunung virtual. Nggak ada capeknya. Capeknya sama. Capek mata tapi. Terus. Nah udah tuh, pokoknya kayak tengah malam itu tenda gue digesek-gesek lah ya. Jam 1-an itu ya. Itu kayak gimana? Kayak gue tuh disuruh keluar gitu bang. Kayak dipanggil, keluar gitu. Reaksi lu gimana pas lu liat tangan itu? Pengen keluar gue bang, sumpah. Kayak udah kayak. Pengen lihat itu siapa ya? Kayak udah dipanggil gitu kayak keluar sini keluar gitu kan ya. Cuman tapi lu udah nggak denger suaranya kan? Kagak. Pokoknya cuma kayak ngeliat tangan gitu. Si suara paling samar-samar dong tuh kayak orang lagi bangun tenda kan. Itu kayak disuruh kayak pokoknya di pikiran gue tuh kayak keluar sebentar gitu dah pokoknya. Tapi gue masih bisa mikir gitu kan kayak keluar kaget jam segini kata gue kan. HP untung masih hidup tuh. Kalau kagak mungkin gue keluar kali itu. Terus. Kayak kalau ibaratnya gue keluar tuh, gue nggak tahu lah itu gue jadi ngasarin kemana kan. Nah untung gue nggak keluar tuh, gue cuman kayak baca tuh yang ayat yang gue tahu lah. Ayat apa tuh? Ayat kursi dong. Oh iya, kan gue Kristen nggak tahu. Oh iya. Maaf ya. Sorry guys. Nah, pokoknya ada ayat gue baca yang gue tahu aja lah. Itu ya biar kayak iman gue kuat aja biar kagak keluar kan. Iya. Nah udah tuh dari situ. Berarti dia ngelilingin tangan itu udah habis lu langsung hilang lagi. Iya. Barengan kayak ini jejak kudanya. Iya. Nah, itu gue pengen ngomong kan ya kayak bangunin kayak gak enak juga kan. Ke teman-teman gue kasihan juga kan. Ya udah gue diemin dulu kan. Ya udah biarin aja biar gue aja yang tahu kan. Itu juga pas udah paginya nih itu udah lewat dah pokoknya. Pas paginya pokoknya bocah-bocah gue tuh bangun jam 5 subuh lah udah bangun dah bang.
Lu keluar tuh, iya gue juga udah bangun. Keluar tuh kan, masih tetap nggak ada tenda bang, samping gue. Pas lu lihat itu nggak ada, yang jauh-jauh itu doang yang ada. Masih jauh-jauh doang adanya, makanya kata gue kayak pengen ngomong tapi ini masih di track kan ya, kayak gue masih inget kalau misalnya ada apa-apa di track jangan cerita dulu katanya. Ya udah gue kayak gue tahan aja dulu kan, gue tahan ntar aja pas gue udah ada di bawah diturun kan baru gue ceritain, gue ngeliat apa aja kan. Berarti lu benar-benar cuman lihat tangan pas lu bangun keluar tuh benar-benar nggak ada tenda sama sekali di sekeliling lu ya? Nggak ada, jauh-jauh banget tendanya. Makanya kata gue kayak set semalam kalau ibaratnya gue keluar nih, teman-teman gue lagi pada tidur kan. Ya mungkin lu hilang kali ya? Mungkin kali. Gue kayak siapa tuh yang di Gunung Lau lah gitu-gitu gue. Siapa tuh kalau boleh tahu tuh? Alpi apa siapa tuh gue lupa gue. Katanya Yosep. Asep kali. Aduh, terus. Nah, makanya kayak gitu deh bang. Nah udah tuh. Kayak udah, ya udahlah. Gue kayak gue tahan aja tuh ceritanya ya. Masih kayak nggak mau gue kasih tahu lah. Ya udah, habis itu. Temen lu juga nggak ada cerita apa-apa selama dari nyampe sampai pagi itu. Kalau dia ngeliat apa-apa gitu, siapa tau dia gatel kan pengen cerita. Kalau teman gue satu ada yang boker bareng gue. Katanya dia juga ngeliat. Akhirnya pas pulang dia cerita. Iya, pas pulang dia cerita. Katanya dia juga ngeliat. Kata gue, kalau dia ngeliatnya ada di samping gue juga. Ibaratnya kayak gue ngeliat di samping dia ngeliat di samping gue. Waduh. Ya, kayak, apa yang dia lihat? Ya sama, tadi mah kayak udah hitam-hitam aja, tapi kayak jelas gitu kayak ada muka, ada rambut. Nggak berdiri, kayak nggak ada tangannya gitu, cuma kayak rambut, muka. Udah kayak gitu doang tuh. Nah habis itu pokoknya gue langsung balik kan. Gue tuh baliknya itu kayak jam 9 lah. Jam 9 tuh gue balik tuh, gue turun tuh. Gue kan ke puncak lagi tuh, ke puncak pas lagi. Turun tuh baru dari puncak pas kan, buat ke Cibodasnya lagi tuh gue. Turun. Nah kebetulan tuh posisi lagi ini bang, mendung. Kan Bogor kan kota hujan tuh. Iya dong. Becek ya kan. Kalau kota Kembang Bandung dong. Wah itu dia. Betul, becek ya. Iya. Nah, kota becek dah pokoknya kan. Keluar di perut terus. Waduh. Keluar di perut apa becek keringetnya? Keringetnya, nggak mau ke sperma dong terus. Jangan dijelasin. Terus. Aduh, kamu lucu deh. Bahaya nih kayaknya. Terus. Nah udah tuh, pokoknya gue turun, posisi mendung tuh. Nah di Gunung Gede itu ada yang namanya kandang badak. Itu nggak ada badak ya tapi bukan larutan juga nih bang. Gue baru mau kesana anjing. Udah diambil jokes gue bangsat. Maruk loh. Gue lihat anjing. Semuanya dicomot anjing. Kandang badak tuh. Itu pos ya betul pos. Tempat ngecamp juga tuh. Jauh dari Surken. Jauh lah. Jadi dari kandang badak itu baru ke puncak Bayangan, puncak Pas, nanti kita turun lagi ke Surken. Surken tuh ketinggian berapa? Surken tuh kisaran kalau nggak salah 2.700. 2.700. Gunung Gedenya 2.000? 2.900-an, hampir 3.000 kalau Gunung Gede. Nah, gue nggak tahu tuh kalau kandang badak di ketinggian berapa. Gue nggak. Ya pokoknya udah turun. Gue udah turun tuh, nah itu pas buat posisi mendung kan. Rame tuh di kandang badak. Rame bang, soalnya kan itu tempat buat ngecamp juga kan. Base camp lah pokoknya situ. Pokoknya orang-orang kalau pada mau makan ya pada situ semua mau ngecamp. Terus, nah di situ posisi pas udah mendung banget dah pokoknya bang, mendung banget. Gue turun tuh kan berlima-limaan kan. Nah cuman teman gue satu kan ada nih yang pemula kan ya. Dia buru-buru katanya waktu itu mau apa gitu ya, apa mau boker apa pokoknya dia minta temenin duluan kan. Dia nggak mau nunggu di kandang badak, nggak mau makan dulu kata dia. Soalnya kayak lagi buru-buru. Ya udah kata gue kan ya, gue nemenin tuh, gue berdua doang tuh posisinya. Jadi gue berdua, teman gue 3 nunggu di kandang badak tuh, makan dulu dia. Ya udah gue akhirnya turun duluan kan. Gue bawa jas hujan kan, soalnya kan lagi mendung tuh kan. Pakai kan, set. Nah posisi pas udah, gue lupa sih kandang badak duluan apa batu kalau nggak salah dah. Tempat ngecamp ada tuh pokoknya, gue lupa sih namanya. Jadi posisinya banyak gitu ya? Ada 3 apa 4 gitu. Banyak sih, awalnya lupa gue nama-namanya. Terus? Nah pas sampai ke bawah lah pokoknya. Gue kan berduaan doang tuh. Posisi kan hujan tuh. Oh jadi hujan ya? Hujan udah kan pokoknya mendung, gerimis-gerimis dikit lah. Gelap kan tuh. Gelap banget dah. Gue selama gue jalan nih berdua sama temen gue nggak ngelewatin satu orang pun bang. Satu pun nggak ada ya? Nggak ada yang kayak gue lewatin tuh. Pokoknya gue jalan kayak bener-bener berdua doang. Kayak apa? Gue sih mikirnya kayak hujan mungkin pada neduh dulu ya, pada bikin tenda. Di tracknya aja udah. Iya, gue tetap nge-track aja kan pas turun tuh. Ya udah tuh, gue turun berdua aja kan set. Pokoknya gue udah mikir, udah inget banget kayak di jalan tuh perasaan kagak ada orang sama sekali. Gue udah ngomong tuh sama teman gue juga kan. Temen lu juga liatnya emang gak ada orang? Iya, gue juga nanya, lu udah tadi ngeliat orang kagak?
kagak. Nah gue kan curiganya kayak apa gue nyasar kali ya, bagaimana gitu kan ya. Cuman kan kayak udah tuh jangan dikeluarin dulu kan. Ya udah gue pokoknya ngomong cuman kayak oh udah nggak ada orang dah. Yaudah, Tapi sebenarnya treknya itu ditandain kan? Ditandain bang, cuman pas mau sampai ke Gunung Gede sama Pangrangonya itu kepisah, ada cabang lah. Gue pernah tuh salahnya cabangnya, kayak nyampe ke kanan pengen jurang dah bang. Seriusan? Ih seriusan, untung gue sampai teriak-teriak sama teman gue. Jadi teman gue kan yang sebelum yang ini. Sebelum yang ini, jadi ada 3 cabang nih. Teman gue ada yang di tengah, nah gue yang ke kanan. Soalnya kalau yang kiri tuh kayak udah ketutup pohon robohnya kan, udah gue ke kanan, dia tengah. Lama-lama kata gue masih ada nih suara masih ada nih, masih pada teriak-teriakan. Kok bisa mencar kalian? Emang sengaja aja kayak mau nyari jalur kayak ini mana nih yang cepet duluan kan. Soalnya kan kayak besokannya mungkin mau ke situ lagi kan, nggak tahu jalur yang mana nih yang lebih cepet. Soalnya kalau kata gue dulu ikut Mapala nih. Mapala larang. Waduh. Terus. Dan pokoknya Mapala tahu kan, pecinta janda. Cinta alam lah ya kan. Boleh kali bagi kontak jandanya. Aduh. Udah dihapus semua bang. Ketahuan sama lakinya. Wow. Kan udah janda kok lakinya. Oh iya. Saya lupa. Mulai ngigo nih orang nih. Itu pokoknya kan gue nyari jalur aja kan. Sendiri? Kagak. Gue posisinya sama temen-temen gue juga. Rame lah kalau waktu itu. Kayak ada berenam lah. Enggak kayak yang tadi tuh. Setengah-setengah dah pokoknya. Tapi setiap jalan kayak ngomong tuh. Woi, ada nyaut-nyautan pokoknya biar tahu kan. Lama-lama hilang. Lu ke arah yang pinggir jurang. Iya, pokoknya yang sekomplotan sama gue tuh lama-lama kayak turun ke jurang gitu kan. Mau balik juga udah jauh banget posisinya kan. Yaudah akhirnya kayak masih babat terus aja. Babat aja ya. Tapi untung temen gue bawa inian kan. Apa flare? sih? Bukan flare. Wow. Flare bang. Gue gak kesana loh. Anjing gue gak kesana loh. Bangsat. Coba liat flare-nya. sorry. Masih pitik bang ya. Masa sih? Gunduk. Aduh. Kalau biji jeruk. Udah bopak nih gundulnya nih. Kutil ya. Terus. Nah, dia tuh temen gue bawa kayak apa sih? Yang buat nginiin pohon-pohon lah, pokoknya biar bisa buka jalur lah kayak golok lah gitu-gitu ya, kayak parang lah yang celurit. Nah, jadi kayak mikirnya udah kalau itu kita buka jalur dikit-dikit aja ke kiri. Ke kiri gitu kayak ada jalur sedikit ya udah babat aja ke kiri pokoknya jangan ke kanan terus. Nah, untungnya di situ alhamdulillah ketemu lagi bang gua. Sama teman lu itu. Iya, sama teman-teman gua, cuma kata teman gua dia udah nungguin di atas. Kayak dia udah nungguin nih. Gua udah lama anjir di sini titik dia ini. turun lagi deh. Enggak, dia diem di titik itu. Kayak udah diem aja di situ. Kayak udah 15 menitan lah. Nah, gua baru nyampe. Sedangkan dia udah kayak lagi bikin apa sih kompor masak, pokoknya masak dah pakai ini nesting kan. Terus balik yang tadi tuh yang lo bilang lo turun sama temen lo berdua nggak ada orang terus itu pokoknya gue sama temen gue tuh berdua udah kayak tau lah gue lewat tuh ya ada kali setengah jam bang kagak ada orang pisan. Ya emang treknya emang susah kan apalagi hujan. Soalnya iya hujan, gue mikirnya kan paling badan neduh kan. Gue tetep gaspol tuh. Nah pas banget tuh ibaratnya kalau anak gunung bilang tuh trek bonus ada jembatan. Jadi kalau lu dapat trek yang gampang kayak jembatan lurus, kagak terjal gitu. Itu katanya kalau bocah-bocah itu bilangnya trek bonus lah. Soalnya nggak capek. Nah, itu kan posisinya jembatannya lurus aja nih, Bang. Panjang dah pokoknya, tapi lurus. Ibaratnya kalau kita dari sini ke sono kelihatan kan. Nah, posisi itu ada kabut tuh, Bang. Pas gue udah sampai ke jembatan itu tuh sama teman gue berdua kan. Tiba-tiba ada yang lewatin gue, berdua juga. Sambil ngobrol, pakai jas hujan juga. Kayak orang-orang naik gunung juga, bawa peralatan, kayak gitu-gitu. Persis kayak, pokoknya emang kayak orang dah. Gue nggak inget sih, gue nggak ngeliat kaki napak apa enggaknya kan. Udah pokoknya dia ngelewatin gue tuh, ngelewatin gue. Nah di situ gue langsung mikir kan ya, ini akhirnya ada orang juga kan ngelewatin. Ya udah tuh, pas dari situ. Lu dengan obrolannya dia? Iya, cuman kayak ngobrol, gue nggak tahu dia ngobrol apa, tapi ngomong, kayak ngomong kayak orang aja. Ya udah tuh, gue udah mikir, oh ada orang nih. Kayak intilin kali ya, kita barengin aja kan, gue bilang kayak gitu. Itu posisi masih kabut tuh. Pas di samping gue masih kelihatan tuh, tapi jembatannya nggak terlalu kelihatan tuh gara-gara kabut kan. Berarti ujung jembatan udah nggak kelihatan. Udah nggak kelihatan tuh. Pas dia ngelewatin gue kejar bang, kayak gue barengin aja tuh sama teman gue kan daripada kita berdua doang. Tanpa lu manggil mereka? Enggak gue panggil. Jadi kayak emang penasaran juga, gue kejar set. Pas gue udah masuk ke dalam kabut tuh, jembatannya kan udah kelihatan tuh yang depannya. Kagak ada itu orang. Maksud gue kayak ini jembatan nih panjang,
lu baru ngelewatin gue nggak ada semenit, gue kejar gitu ya, tiba-tiba hilang. Makanya situ kata gue, anjrit, gimana nih kata gue. Akhirnya gue di situ diem sama teman gue tuh. Udah diem tuh jembatan tuh. Iya, gue diem hujan-hujanan di situ pokoknya, diem aja di situ kagak mau gerak, nunggu ada orang lewat. Bener-bener ketika jadi pasti jalan itu kan ke arah kabut, masuk ke kabut dong, atau dong. Kabut, masih ya. kelihatan. Masih kelihatan. Lu kejar. Pas gue kejar ke dalam kabut juga kan, kagak ada, udah hilang. Padahal itu treknya lurus doang bang. Dan jauh kan? Jauh. Gak cepet dong. Ya, iya, ibaratnya kalau lu mau ke ujung nih, kayak ya 5 menit lah. Itu juga masih kelihatan dari gue, walaupun udah kabut, jauh gitu kan. Soalnya itu emang treknya udah lurus doang. Nah ini kagak ada. Terus suaranya juga hilang bang. Pokoknya iya, pas dia masuk kabut nih, suara hilang. Makanya gue kejar kan ya, kayak penasaran gue. Pas gue ikutin tuh, gue kejar sama teman gue itu, kagak ada. Nah di situ gue baru panik tuh, panik berdua-duanya. Terus ada berapa tuh? Jam 10 pagi tuh ya? Kalau itu mah kayak kisaran udah siang sore lah. Kayak ya udah pokoknya siang sore dah. Ya udah gue diem aja di situ tuh, kayak nunggu. Udah lah gue nunggu ada yang lewat lagi aja dah ya kan ya. Gue nunggu berapa lama itu? Alhamdulillah sih gue nggak lama banget bang, ya setengah jam lah. Nah yang datang untung teman-teman gue juga. Untungnya akhirnya turun. Iya untungnya dia langsung turun pas. Soalnya dia bilang ke gue kan, lu kalau misalnya mau ini jangan kayak main duluan, barengan aja. Ya udah iya gue juga gara-gara teman gue nih kan kayak pengen buru-buru pengen apa, gue kan kayak ya kasihan juga nih kalau misalnya dia turun sendiri. Kan ada tuh kayak dia emang bocah baru nanjak kan. Bocah baru nanjak tuh kadang-kadang kan emang kayak ngeyel kan. Maunya duluan lah, maunya kalau nggak ngasoh dulu terus nyuruh udah lu duluan aja ntar gue susul gitu-gitu kan, kayak selengean lah. Lah kan gue kalau misalnya itu ya kita pakai otak aja lah, kasihan lah. Masalah ini kan gunung ya, nyasar ya susah nyarinya. Yang nyari gimana ya, apalagi bareng sama kita kan tanggung jawab juga kan. Kalau misalnya mau balik kan, masa kita nunggu balik sampai dia ketemu, kan, buset. Apalagi gunung gede kan. Nah makanya gunung gede lagi. Iya kan, bukan gunung kenyal kecil. lagi kan. Aduh terus. Big box. Oh gunung kembar gitu deh. Gunung Putri ada sebelahnya, ada. Gunung Gede, Gunung Pangarango, ada Gunung Putri. Gunungnya si Putri. Gua nggak tahu tuh namanya kayak gitu kenapa ya. Mungkin gede ada lah ya. Putri kali ya. Soalnya kalau Surken tuh emang katanya ada si Surya Kencana itu. Surya Kencana kalau nggak salah, Surya Kencana kalau nggak salah pangeran ya? Iya kayak pangeran, kayak pangeran Siliwangi juga ada di situ, pokoknya perang. Nah itu gue baru tahu tuh pas gue udah turun dari, pokoknya gue udah ketemu nih sama teman-teman gue kan, pas di jembatan gue tunggu. Itu lu nggak cerita tuh orang itu masih hilang ya? Kagak, itu gue cuma tahu berdua doang tuh sama yang satu. Terus temen lu juga diem aja tuh yang iya masih diem aja, gue udah kasih tau udah jangan cerita dulu, kita cerita pas di bawah. Nah pas di bawah tuh pas gue udah sampai ke warung tuh ada kan di Cibodas ada warung tempat penginapannya kan. Gue udah sampai warung situ kan, baru tuh gue cerita kan, gue ngeliat ini ngeliat itu kan. Nah kalau teman-teman gue tuh yang 3 nggak tahu, dia pokoknya ya aman-aman aja. Nah cuman gue doang tuh yang berdua, pokoknya kayak ngeliat ini, pokoknya kayak yang itu baru gue ceritain tuh. Udah turunnya aja. Nah nggak taunya pas gue sampai di warung itu kan ada abang-abang lain tuh. Gue nggak tahu tuh abang-abang, pokoknya dia katanya juga suka nanjak di situ kan. Dulu tapi zaman dulu katanya dia udah nggak ikut nanjak lagi. Dia ngasih tahu pas gue cerita kayak gitu kan. Kan gue cerita tuh yang kayak gue disuruh kan ada bang suara kuda kayak gitu kan, suara kaki kuda, terus tangan gini-gini. Terus dia ngasih tahu gue tuh abang-abang katanya, oh mungkin yang lu tempatin itu pasar setan, katanya kayak gitu. Serius bang, makanya sih kata gue, wah emang beneran ada bang di sini, gue gituin kan ya. Yang di Surken itu? Iya, emang katanya di Surken ada, cuman gue nggak tahu di mananya, gue nggak pernah ngerasain soalnya kata dia kan. Tapi gue sering dengar katanya emang ada pasar setan. Dan untung lu nggak keluar katanya. Kalau keluar dibawa kabur. Iya katanya bisa lu hilang lah apalah kan. Tadi kayak gitu. Tapi yang pasar setan itu kebanyakan orang yang naik gunung gede tuh tahu tuh, kebanyakan tuh yang udah sering. Tahu. Itu udah pasti tahu tuh ya. Udah pasti tahu sih kalau misalnya lu kayak udah sering ke gedenya dah. Kalau orang awal-awal mah nggak tahu lah. Kecuali kalau udah ngeriset ya kan mau nanjak nih gunung. Apa sih mitos-mitosnya kayak teman gue? Sebenarnya sih kalau misalnya lu mau nanjak gunung, lu jangan ngeriset yang serem-seremnya. Jadi ntar lu parno pas nanjak. Oh iya, dia takut sendiri kan. Iya, mendingan lu kayak nanjak ya udah nanjak aja bawa happy. Yang penting lu jangan songong aja dah. Kayak ngomong-ngomong aneh lah apalah gitu kan. Mesum lah apa tuh. Janganlah pokoknya udah naik. Lu ngatain gua. Waduh. terus. Maaf nih Maya. Oh, iya. Sorry Bang Cabul terus. Aduh. Iya Bang Gay. Anjing. Udah itu pokoknya kayak gitu dah. Di Surken tuh katanya emang ada pasar setan. Nah untung gue nggak keluar. Kata abang-abang itu udah pokoknya
Ya gue sih percaya nggak percaya, tapi emang pas gue baca-baca, gue riset gitu kan, emang ada katanya, tapi bukan cuma di Gunung Gede bang, katanya banyak ada di gunung-gunung lain selain Gunung Gede, pasar setan itu. Dan pas lu bilang lu dengar ada suara kaki kuda segala macam, itu sejelas itu tuh suara rame-rame. Jelas banget itu bang, emang kayak ibaratnya gue lu lagi sadar banget ya? Iya, kayak di rumah gue nih ada delman, kuplak kayak gitu dah. Itu kayak emang benar-benar jelas. Oh apalagi yang pas tangan tuh, aduh benar-benar kayak tangan bang. Gokil. Tapi nggak kelihatan kayak kuku panjang apa segala macam. Tangan normal aja ya? Nggak kayak tangan normal, cuman kayak bentukannya lebih gede lah. Panjang kayak gitu dah. Terus akhirnya lu turun kan? Turun Lu gua. cerita tuh ke temen-temen lu akhirnya. Temen lu udah ngeliat apa lagi tuh? Ya kalau temen gue sih kayak katanya cuman ngeliat sekilas doang, kagak ngeliat kayak muka gitu. Enggak. Pas naik di sono di tendanya apa pas turun atau naik? Pas di tenda, pas lagi makan katanya gue kayak ngeliat ada orang lewat set, kayak pokoknya sekilas doang lah, kagak ngeliat ini kayak mungkin dia nggak ada yang terlalu disengin lah. Emang mungkin gara-gara gue lagi jauh sama bocah-bocahnya kan, gue cuma berdua tuh lagi berak, terus gue turun berduaan juga kan, kayak pengen disasarin kali, gue nggak tahu lah pokoknya. Soalnya kan gue posisi pas buat berdua doang, kalau mereka kan lagi ada di tempat camp gitu-gitu kan, mungkin nggak iseng kalau rame-rame. Berarti yang lihat itu tuh temen lu yang nemenin lu pup itu, ngeliat sosok juga, sama temen lu yang lain itu lihat sama sekelibat gitu ya? Iya, yang orang lewat itu. Orang lewat. Wah itu, kalau yang itu menurut gue sih lebih hororan yang itu sih bang. Tapi lu nanya nggak ke yang mas-mas yang di warung itu tentang orang tersebut, lu cerita nggak yang di jembatan? Masih tahu, cuman dia kagak ngomong kayak ini sosoknya apa iya gitu, enggak. Dia cuman taunya tuh katanya kalau diusurkan emang ada pasar setan, kayak gitu doang. Oh, dan hanya orang yang tidak beruntung saja ya, yang bisa ngerasain pasar setan itu ya. Mungkin sama orang-orang penasaran mungkin bakalan diliatin sih kalau kata gue sih. Seriusan lu? Ya mungkin kayak gitu sih. Gue sih nggak tahu, emang kalau gue emang posisi naik, ya udah naik aja. Emang kebetulan aja gue kayak masih bangun gitu tengah-tengah malam kan. Lagi ada bencana alam nih di perut gue kan, gue nggak tahu. Gede. Ada gempa tektonik di situ ya. Tsunami, badai gitu. Anjing, kanker perut lu. Bangsat, banyak itu penyakit. Cacing gua kagak bisa diatur ini. Makanya gue segede gini ya. Waduh. Gedean cacing gua daripada perut ini. Buset deh. Tapi lu udah berapa kali ke Gunung Gede sebenarnya? Gue sih ya kalau nggak salah sih 4 kalau nggak. 4. Dan digangguin tuh baru yang sekali itu. Apa sebelumnya pernah? Kalau sebelumnya gua nggak digangguin. Sebelumnya itu pertama kali gua nanjak ke Gunung Gede itu ya gue nggak digangguin, cuman gue difoto nih sama abang gue kan. Pertama kali gue nanya tuh sama abang gue. Nah difoto nih di jembatan yang gue ngeliat orang itu bang. Difoto itu pokoknya foto doang, gue nggak tahu dah hasilnya. Pas gue udah turun gue nggak tahu hasilnya. Nggak taunya di samping kayak ini jembatan nih, sampingnya kan pohon-pohon gede. Nah di pohon-pohon gede itu ada orang lagi nyender. Gede banget gitu. Jelas orang? Jelas, pokoknya kayak orang pakai kupluk gitu. Tapi hitam semuanya badannya. Tapi lagi kayak nyender, kayak udah nyender kayak gini aja. Terus lagi posisi lagi ngeliatin ke arah kamera. Kata gue buset. Ya untung maksud gue kayak nggak disengin lah. Cuman kayak nampakin diri aja. Iya nampakin doang. Terus gue juga cuman kayak taunya pas gue turun. Nah abang gue juga agak ngecek. Pakai HP? Iya pakai HP. Gue nggak tahu sih abang gue sebenarnya udah ngecek apa enggak. Dia nggak ngasih tahu apa gimana, gue nggak tahu. Pokoknya gue tahu pas turun doang. Di Cibodas itu berarti itu satu wilayah kan sama Gunung Gede itu kan? Curugnya ada berapa sih itu sebenarnya? Curugnya sih yang gue tahu kalau di Cibodas Curug Ciberem. Nah di Ciberem tuh kayak ada 3 cabang lagi. Apa ya, kayak 3 air mancur lah gitulah. 3 air terjun ya. Soalnya gue masih inget tuh dulu gue SMP kan. Zaman SMP kan masih zaman pakai Nokia lah, terus gue turun lah ke bawah kan. Nah terus gue foto lah, gue masih inget banget. Ciberem itu yang Ciberem. Ciberem. Turun nih, kan weekend, namanya juga anak sekolah dulu kan. Iya. Soalnya kan gue study tour gitu, karena wisata sama sekolah. Rame-rame berarti? Rame-rame. Kita turun tuh semua rame, barengan satu angkatan. Terus gue turun. Akhirnya langsung kelihatan nih gede banget nih kan curug kan. Itu rame banget orang. Iya pas emang rame. Gue foto lah kan. Wah pertama kalinya soalnya gue ke air terjun. Norak lah anak bocil ya kan. Gue foto nih kan. Jepret. Terus foto rame-rame segala macem. Udah nih. Di hari itu gue gak ngeliat apa-apa memang. Sama sekali gak ada. Soalnya kan siang gitu. Pagi ke siang gue turunnya. Udah nih gue pindahin lah fotonya ke laptop gue kan. Gue pindahin fotonya segala macem. Ini gue sumpah gue nggak bohong ya. Demi Tuhan teman-teman sekolah gue justru lihat malah foto-fotonya pas gue tunjukin. Jadi pas gue turun, pas gue lihat lagi
Pokoknya foto paling pertama itu kan foto yang air terjun. Yang gue bilang itu kan rame kan. Nah di foto itu kosong. Nggak ada orang gitu. Nggak ada orang, sumpah gue kagak bohong. Anjrit. Orang, ya nggak ada orang sama sekali, cuman air terjun doang. Air terjun kan suka ketika dia turun kan nyiprat kayak kabut gitu kan, kabut air itu. Nah terus Embun. air terjun kan tinggi. Nah hampir ke tengah gitu, kayak ada kepala orang, kayak nongol gitu. Nggak dibilang gede banget tuh, nggak yang gede raksasa gitu, nggak. Pokoknya ketika di foto itu, ya namanya juga HP Nokia lah, resolusinya kayak gimana sih? Cuma di zaman itu kamera tuh jernih lah pokoknya. Di zaman itu udah bagus lah, udah bagus Nokia 5610 tuh. Nah terus banting. nggak sih, jatuh juga, pecah juga. Terus itu mukanya jelas ada mata, ada hidung, ada mulut, jelas rambutnya tuh kayak rambut orang. Lu pernah lihat rambut orang jarhead nggak sih? Yang pendek tapi turun semua rata gini loh. Pendek. Kayak mangkok ya? Iya kayak mangkok, tapi tuh nggak yang, ya nggak yang itu gitu loh, nggak yang kelihatan jelas, tapi mukanya jelas banget. Gue mulai panik kan, ini foto siapa? Kok orangnya nggak ada? Ngeri juga itu. Foto yang ketiga itu kan foto rame. Itu foto rame, terus apa namanya? Gue di bawah, gue foto sambil jongkok kan. Teman-teman gue di belakang semua berdiri, sama beberapa di jongkok di bawah juga. 1, 2, 3. Nah, di antara kan ada temen gue 1, 2, 3. Di 2 ketiga itu temen gue di belakang. Ngeliat ke kamera, foto pose juga. Jadi di belakang 2 sama 3. Nah, ini cewek kan. Namanya Yujanti temen gue. Masih inget gue sampai sekarang. Nah, terus fotonya itu dia pakai baju pink, dress pink gitu. Fotonya di antara mereka kan. Tapi kakinya posisinya di 4 ke 5. Kan bisa gitu. 1, 2, 3. Nah di 2, 3 kan 3, 4, 5. Nah di sela-sela 4 ke 5 kakinya. Jadi bener-bener nggak mungkin gitu ya? Iya nggak mungkin begini dong. Kalau gini kan pasti melengkung gitu dong. Ini jelas di 2 ke 3 sama 4 ke 5 kakinya. Kakinya tuh dia pakai hot pen putih gitu karena basah kan, jadi pakai itu. Tapi itu beneran kaki teman? Bener kaki dia, karena gue ada foto di selanjutnya yang normal. Itu bener bajunya pink, celananya hot pen putih itu. Tapi bener-bener badan setengahnya dia sambil senyum megang temennya gitu, ketawa biasa. Senyum biasa, terus kakinya misah. Tapi jelas tuh kakinya? Jelas, gue tuh upload di Facebook. Temen gue pada lihat kan, cuma Facebook gue dihapus lah sama mantan gue. Belum sempat gue selamatin tuh foto. Jelas banget, anjir situ gue kayak, gue gak mau lagi gue ke situ. Sampai akhirnya gue ke sono, tapi gue gak mau foto-foto lagi. Takut kayak ya? Takut aja dicebrem lagi kan. Itu tai sih menurut gue. Tapi selain ini lu ada kisah apa lagi? Kalau gue sih ada tuh yang kayak baratnya moto juga tuh bang. Yang kelihatan jelas banget. Lu tau Galaxy gak bang? Bekasi. Iya, Bekasi. Tahu. Dulu pas zaman Galaxy baru-baru dibangun dah. Tuh kayak itu kan rawa kan tanah. Iya, dulu kan emang kayak gitu. Nah, itu pas baru-baru dibangun dah, baru ada gedung-gedungnya kan. Gue iseng tuh sama teman-teman gue juga kan. Temen gue kan ada yang punya kamera tuh. Dulu mah kamera Fuji film kan udah lumayan lah ya kan ya. Oke lah. Iya, udah oke. Nah, dia itu. Ini merek enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Kita siapa sih? Terus. Yaudah itu gue bawa kayak gituan kan sama teman-teman gue ke Galaxy tuh foto-foto biasalah anak-anak muda kan. Mau foto yang kayak keren-keren gitu kan. Estetik ya. Iya, estetik lah sebutan sekarang kan. Foto situ gue iseng bang. Gue nggak sengaja kayak iseng. Gue foto di gedung yang kan kalau Galaxy kan apa kaca-kaca di gedungnya tuh kan transparan, tinggi-tinggi semua kan. Terus transparan ke dalam kan tembus pandang. Gue iseng tuh, gue deketin ke pintunya. Itu masih kosong semua ya kan. Ya baru dibangun. Baru bangun emang. Itu kayak baru setengah jadi doang. Terus? Gue iseng tuh foto. Deket banget tuh gue foto di depan pintunya. Cekrek ya. Pas gue liat bang, ada satu keluarga. Di dalam itu? Iya. Wah gue situ langsung ngasih tahu teman-teman gue kan. Nih lu liat dah. Ini gue doang yang ngeliat. Apa lu juga pada ngeliat kan. Gue kan orangnya kayak gak terlalu kayak panik gitu kan. Kayak biasa aja. Gue kasih tahu tuh, temen gue ngomong, anjing iya, ini ada lima kata dia kan ya. Jelas mukanya. Jelas banget bang. Gak serem kan? Sebenarnya kalau mukanya itu. Kalau serem sih enggak. Soalnya juga kayak kelihatannya tuh samar-samar juga kan. Yang bikin ngerinya itu kayak bener-bener pose keluarga bang. Jadi ini bapak di sini, emaknya sampingnya, anak-anaknya. Yang satu yang aneh terbang. Nah itu. Melayang gitu. Iya melayang satunya yang kecil. Itu pas gue liat kayak ngeri. Posisi pokoknya pas gue lagi foto kayak gitu kan ada teman gue naruh motor di depan pintu situ kan. Dikunci stang kebetulan di sama depan dia. toko yang itu kan. Iya, dikunci stang. Nah, orangnya itu lagi beli jajan. Gue nggak tahu jajannya di mana kan. Orang namanya masih baru jadi kan. Di Gunung Gede dia jajan. Waduh jauh amat Nyampe-nyampenya 7 bulan lagi. Waduh, keburu meninggal tuh. terus. Nyasar dah dia kan.
Nah, dia tuh pas buat kayak gitu, kan motor dikunci stang ya. Pada panik tuh kan, gara-gara ngeliat si setan sekeluarga itu kan. Ya udah, motor langsung dibopong bang, rame-rame anjrit kayak orang bego. Terus temen lu balik gimana? Temen gue balik langsung ke sono. Pokoknya ke menjauh tadi. ya? Enggak, maksudnya teman gue yang punya motor itu tuh. Ke ruko Yang tadi. Terus dia liat motor yang gak ada. Iya, disangka dia pada hilang kan. Baru dah pas itu dia nyari-nyari tuh, ketemu dah. Baru ceritain, dikasih lihat ini. Oh iya bener anjir. Masih ada fotonya? Masih ada. Kalau sekarang gue nggak tahu tuh, soal di kamera temen gue. Tapi setiap gue moto nih di daerah Galaxy itu pas waktu itu tuh bang, ada aja gue dapet. Selain itu emang apa lagi? Ada pokoknya. Itu kan kayak dekat dari jendelanya lah. Masuk komunitas foto hantu dia itu. Kayak gue pengen masuk Ghostbuster sih. Waduh. Cuman di sini nggak ada. Pembasmi ada tuh Kiprana Lewu. Kemarin dateng ya Kiprana Lewu. Kemana tuh? Ke pengajian gue. Si Aura Kasih itu. Mukanya kayak Aura Kasih anjing. Belum aja gue cipok bibirnya. Gue menyan anjing. Anjir lu. Terus. Fetis lu serem-serem ya bang? Iya. Gue pengen deh pacaran sama Kuyang. Waduh. Jenglat mau? Boleh segini doang ya? Gue beli deh besok 3 ton. Gue jejer. Udah tuh ada lagi tuh foto-foto Ada itu. lagi gue. Pokoknya yang sekeluarga itu kan gara-gara gue moto deket tuh. Pas gue lagi moto jauh kayak moto pemandangan aja lah. Itu kan gue udah malam, pokoknya udah malam kan. Moto kayak gedung aja gitu set. Di atas gedung ada juga Sosok. iya kayak sosok-sosok kayak putih kayak kuntilanak gitulah kita sebut mah. Jelas banget tuh. Jelas kayak lagi terbang gitu, cuman ya pas gue kasih lihat ya udah kalau yang ini masih kayak orang-orang bilangnya ini paling efek dari kameranya gitu kan. Cuman emang jelas banget kayak pala ada rambutnya kan terbang gitu warna putih. Nggak mungkin dong kata gue kan kayak gitu. Nah pas gue foto yang deket kaca itu tuh baru bocah-bocah langsung pada panik tuh. Soalnya satu keluarga kayak Bukan kayak foto ya. bukan. Apa dia kayak mau ngasih tahu ini di sini tuh ada gua gitu kan. Gua ngeri juga kan kayak apa nih keganggu nih orang ya penghuni sini. Mungkin dia penjual di pasar setan. Aduh. Kan udah kaya beli ruko di Galaxy. Dagang apa dia? Batu cincin kali ya. Buka coffee shop kayak situ. Zaman dulu mah belum ada bang, zamannya gua. Warmindo. Nah itu baru ada. Galaxy baru mau dibangun itu. Oke, berarti udah nggak ada lagi ya kisah lu ya? Udah. Di gunung udah nggak ada lagi tuh. Di gunung udah ada kayak gitu ya lah. Udah berapa gunung emang selain gunung gede? Ada lah gunung-gunung kecil kayak gunung Prau gitu. Oh, ada kemungkinan mau ke gunung lagi? Deket-deket ini? Ada kalau ada duitnya sih. Emang berapa sih biayanya? Berapa ratus ribu sih? Tergantung lu ke gunung kemananya. Gunung gede deh. Kalau gunung gede mah ya kayak lu dari sini ngeluarin budget tapi jangan sendiri ya maksudnya kan. Ramean. Ya berdua lah minimal lah. Itu lu paling satu orang 200 juga cukup bang. 200. Iya satu orang 200. Kan kita naik motor misalnya. Oh iya. Motor udah bensin gitu. Dengar tuh kata Andi, maksudnya kalau lain kali-kali mau naik gunung, jangan search yang horor-horornya gitu loh. Itu bikin lu parno pokoknya deh. Iya, bikin parno sendiri gitu kan. Maksudnya ya lu naik gunung lu nikmati alamnya aja, sama jangan ngotorin gunung. Nah, tuh. Itu mungkin kadang penghuni galak tuh gara-gara lu kotorin. Bener. Yang ngotorin siapa tapi kan dihantuin orang lain. Nah, Emang anjing kamu. satu lagi nih bang, kalau lu di gunung tuh, lu jangan kayak bilang anjing nih lama banget, ini lama banget. Ntar lu dilamain beneran gitu. Soalnya gue pernah sekali temen gue Di gunung gede itu. Itu posisi gunung gede apa bukan gue lupa. Ada pokoknya temen gue ada ngomong kayak namanya juga bocah baru kan, bocah baru ngomong tuh langsung ini lama banget sih puncaknya gitu-gitu kan. Capek gue nih, kayaknya masih jauh kayak gitu. Pokoknya kayak ini lama banget, iya ngedumel kayak masih jauh. Ntar jatuhnya kayak takutnya tuh lu dijauhin beneran kalau kata ya mitos warga setempat ya. Ntar lu dijauhin, dilamain, disasarin gitu. Tapi emang waktu itu gue juga jadi kayak lama banget. Berapa jam tuh pakai ke puncak? Masih inget gak? Udah lupa sih. Pokoknya gue ibaratnya itu puncak ibaratnya kayak perahu tuh. Di perahu kan paling kalau lu nge-trek jam 9 ya bisa sampai ke puncaknya ya cuman 3 jam 4 jam lah. Oh, berarti nggak normal nyampe lah 6 jam ya? Nggak terlalu lama lah. Gara-gara itu bocah kayak ngomong-ngomong kayak gitu mulu bisa sampai 6 jam lebih. Jadi kayak kok jadi jauh banget ini, kayak jadi kayak muter-muter gitu. Itu gue pernah ngerasain tuh sekali. Ya, terus juga nggak boleh ngomong kasar lah ya. Kalau sebenarnya sih kalau kata gue kalau kasar dalam artian lu ngomong ke temen lu doang mah nggak apa-apa lah. Asal nggak ngatain. Asal nggak ngatain alamnya lah. Ya, situasi sekitar di situ lah. sekitar ya. Oh, ya, itu gitu. Oke. Lah sekian cerita bohong dari. Waduh bohong. Cuma saya cerita. Gue sih berusaha untuk percaya ya. Percaya bang, biar yang bohong seneng. Apa namanya? Mungkin buat teman-teman yang nonton video ini yang pengen ngebagiin kisahnya tentang yang horor-horor juga boleh kirim di DM Suara Kultura.
DM IG atau enggak di @suara-kultura, Instagramnya SVARA kultura biasa, atau lu bisa email suarakulturaproject@gmail.com. Ya, bagi aja kisah-kisahnya, nanti kita nggak akan baca kok. Males lah, ngapain? Cuma dong. Buang-buang tenaga. Buat apa ente? Banyak-banyakin inbox aja. Oke. Ya, kalau ada yang kalian punya cerita gitu boleh ceritain ke kita, nanti kita bisa undang kalau ceritanya good banget ya. Oke. Thank you semuanya, thank you Mas Andi. Sama-sama. Abang Jati Bening. Duh. Kalau punya kisah serem lagi bisa kesini lagi, ceritain lagi ya. Gampang, ntar saya bikin cerita horor sendiri. Ini tadi jenglot 3 ton. Waduh. Oke, thank you semuanya. Ya, kalian mau subscribe segala macam ya itu udah terserah kalian lah. Mau subscribe mau enggak lah. Oke, thank you semuanya. Selamat malam guys. Bye. I love you.